الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, insyaallah pada saat ini kita kembali akan menyampaikan materi tentang terapi dengan ibadah, yang kali ini kita akan mengambil tema terapi dengan istighfar yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad Hammam dan kawan-kawan. Kita mulai dengan pengertian istighfar itu sendiri. Kata istighfar merupakan bentuk masdar atau kata dasar dari istaghfara yastaghfiru. Unsur pokoknya ialah ghafara, yang menunjukkan kepada sitru, yaitu hal yang menutupi. Maka kata al-ghufru berarti as-sitru. Adapun kata al-ghufru dan al-ghufran mempunyai makna yang sama, sehingga dikatakan ghafarallahu dzambahu ghufran wa maghfiratan wa ghufranan. Ar-Raghib berkata, kata al-ghufru ialah mengenakan sesuatu yang dapat menjaganya dari kotoran, hingga dikatakan ikfir saubaka fid du'a, kenakanlah pakaianmu dalam berdoa. Sementara kata al-ghufran wal maghfirah minallah berarti Allah menjaga hamba agar tidak disentuh oleh azab atau siksa. Adapun kata istighfar bermakna meminta hal tersebut dengan ucapan dan perbuatan. Dikatakan pula ikfiru hadzal amra bimaghfiratih, artinya tutupilah ia dengan sesuatu yang wajib yang digunakan untuk menutupinya. Kata al-ghafur, al-ghaffar dan al-ghafir, yaitu termasuk nama-nama Allah yang baik atau al-asmaul husna. Adapun maknanya yaitu yang menutupi dosa-dosa para hambanya, lagi yang mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Al-Ghazali berkata, kata al-ghaffar ialah Allah lah yang menampakkan yang baik dan menutupi yang buruk, sementara dosa-dosa itu termasuk dalam keburukan yang Allah tutup dengan menurunkan penutup padanya di dunia dan memaafkannya dari hukuman-hukuman di akhirat. Al-Khattabi berkata, kata al-ghaffar bermakna bahwa Allah lah yang mengampuni dosa-dosa para hamba secara berulang-ulang. Setiap kali hamba itu taubat dari dosa yang diulang-ulang, maka berulang-ulang pula ampunan Allah tersebut. Kata al-ghaffar ialah dialah Allah yang menutupi dosa-dosa hambanya, lagi yang melabuhkan pakaian belas kasih kepada mereka.
Allah tidak menyingkap urusan seorang hamba kepada manusia yang lain dan tidak mengoyak penutupnya dengan hukuman yang Allah perlihatkan di depan mata mereka. Selanjutnya, hakikat istighfar dan sebab-sebabnya. Tabiat manusia adalah tidak maksum atau tidak suci dari kesalahan dan berbuat dosa. Di samping itu, musuhnya pun banyak. Salah satunya nafsu yang bertempat tinggal di antara dua sisinya, yang menghiasi kejahatan sehingga terlihat baik dan memerintahkan untuk melakukannya. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Musuh manusia yang lain adalah setan, sang musuh besar yang selalu menanti manusia untuk menggiringnya menuju sumber-sumber kebinasaan. Selain itu, hawa nafsu yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah, serta dunia dengan segala hal-hal yang menipu dan keindahannya. Orang yang maksum ialah orang yang mendapat penjagaan Allah. Allah mencegah diri Anda dari kelalaian. Allah mencegah Anda dari futur atau kendur semangat dari ketaatan, serta sikap meremehkan dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Karena itulah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tuthnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yuthnibuna fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah akan mematikan kalian, kemudian mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah sehingga Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim, Kitab Taubah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun. Setiap anak Adam mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan ialah orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi. Akan tetapi ada sebuah masalah yang harus kita perhatikan, yaitu mayoritas orang meyakini istighfar itu hanya dengan lisan saja. Salah seorang di antara mereka berucap, "Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah." Tetapi kemudian tidak didapati dari kalimat ini suatu pengaruh di dalam hatinya. Sebagaimana pula tak terlihat adanya pengaruh pada anggota badannya. Istighfar semacam ini sebenarnya merupakan perbuatan para pendusta. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, beristighfar tanpa meninggalkan perbuatan dosa, yaitu tobatnya para pendusta. Salah seorang yang soleh berkata, istighfar kami membutuhkan istighfar. Maksudnya, siapa yang beristighfar kepada Allah tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan, maka istighfarnya itu perlu diistighfari. Oleh karena itu, hendaknya meneliti kembali kebenaran istighfar kita, agar kita tidak termasuk dalam golongan para pendusta yang beristighfar hanya dengan lisan, sementara mereka tetap melakukan kemaksiatan. Berikutnya, keistimewaan orang-orang yang beriman.
Dahulu pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdebat dengan ayahnya dan mendakwahkan tauhid kepada beliau, ayahnya justru membalasnya dengan balasan yang buruk. Perhatikanlah ucapan ayahnya, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Hai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Quran Surat Maryam ayat 46. Yang perlu kita perhatikan bahwa ucapan ini diucapkan sesudah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kelemah lembutan. Ketika menanggapi ucapan ini, niscaya kamu akan kurajam. Kata-kata niscaya atau pasti kamu akan kurajam, kata-kata yang berasal dari ayahnya. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membalasnya dengan keburukan yang sama. Akan tetapi yang terbersit dalam pikirannya, yaitu beliau justru memohonkan ampun untuk ayahnya. Perhatikan Quran Surat Maryam ayat 47. Qala salamun alaik sa'astaghfir laka rabbi innahu kana bi hafiya. Saya ulangi ayat ini. Kata Ibrahim, salamun alaik sa'astaghfir laka rabbi innahu kana bi hafiya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Allah sangat baik kepadaku. Dengan demikian, maka beristighfar merupakan hal pertama yang muncul dalam pikiran Nabi Ibrahim. Istighfar tersebut sebagai bentuk keinginan yang sangat untuk memberi hidayah kepada ayahnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim." Dan permohonan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya itu merupakan musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam merupakan seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu adanya larangan untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Istighfar merupakan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut dikuatkan firman Allah di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 113. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu merupakan kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu merupakan penghuni neraka jahanam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ista'zantu Rabbi an astaghfira li ummati falam ya'zan li wasta'zantuhu an azura qabraha fa'adzina li. Aku pernah memohon izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tetapi Dia Allah tidak mengizinkanku.
dan aku memohon izin untuk berziarah ke kuburnya, maka Allah mengizinkan aku. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Janaiz bab istizanu sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Sa'id bin Al-Musayyib meriwayatkan dari ayahnya bahwa pada saat Abu Thalib sedang mengalami sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan di sisinya telah ada Abu Jahal. Lalu Nabi bersabda, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah untukmu." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Keduanya terus-menerus membujuk Abu Thalib hingga akhir ucapan Abu Thalib kepada mereka, "Aku berada di atas agama Abdul Muttalib." Nabi SAW pun bersabda, "Sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Kemudian turunlah ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu merupakan penghuni neraka jahanam. Quran surat At-Taubah ayat 113. Kemudian turun pula ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Manaqib bab Qissatu Abi Thalib. Berbicara mengenai orang-orang munafik, marilah kita baca ayat berikut. "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, tetapi Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 80. Mari kita baca juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Bukhari, Ibnu Umar berkata, pada saat Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah komismu, berilah kainmu untuk aku kafani ayahku di dalamnya, serta salatkanlah dan mintakanlah ia ampunan." Nabi SAW pun memberikan gamisnya kepadanya seraya bersabda, "Izinkanlah aku untuk mensolatkannya." Beliau pun diizinkan. Akan tetapi pada saat beliau hendak menyolatkannya, Umar menarik beliau seraya berkata, "Bukankah Allah telah melarangmu untuk menyolatkan orang-orang munafik?"
Nabi SAW menjawab, aku berada di antara dua pilihan. Allah berfirman, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, akan tetapi Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 80. Terdapat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz, Bab Al-Kafan fil Qamis. Lalu beliau Nabi SAW menyolatkannya hingga turunlah ayat, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa istighfar merupakan suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah mengkhususkan untuk mereka saja, bukan untuk golongan manusia yang lainnya. Allah juga telah memilih orang-orang yang beriman untuk istighfar tersebut, dan memilih istighfar itu untuk mereka saja. Jika demikian halnya, maka apakah tidak sepantasnya bagi kita untuk memelihara nikmat ini serta mempergunakannya dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi agama dan dunia kita? Adapun sebagai ganti dari hal itu, maka Nabi SAW senantiasa memohonkan ampunan untuk saudara-saudaranya seiman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kami akan kematian seorang Najasyi, yaitu Raja Habasyah, di hari kematiannya. Lalu beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian tersebut. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Beliau juga memohonkan ampunan sebanyak 3 kali bagi orang-orang yang bertahallul dengan mencukur rambutnya. Sedangkan bagi orang yang hanya mengguntingnya, beliau hanya memohonkan ampun sebanyak 1 kali. Nas-nas dalam hal ini sangat banyak, bahkan sampai untuk anak kecil. Benar, anak-anak kecil pun tidak tertinggal untuk dimintakan ampunan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis Musnad, Abu Iyas berkata, ayahku pernah mendatangi Nabi SAW. Saat itu ayahku masih kecil, maka Nabi SAW mengusap-ngusap kepalanya dan memintakan ampunan baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam sunannya. Sekarang mari kita simak berbagai perkataan ulama salaf tentang istighfar. Abu Musa berkata, kami mempunyai 2 pengaman dari azab. Yang pertama telah tiada, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kami, dan tinggallah istighfar bersama kami. Maka jika ia ikut lenyap, kami pasti binasa. Rabi bin Husain berkata, mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Rabb kalian, dan berdoalah kepadanya di saat lapang. Sebab Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku di saat lapang, aku akan mengabulkan doanya di saat sempit.
Barang siapa meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Barang siapa tawadu, merendahkan diri kepadaku, aku akan mengangkatnya. Barang siapa mengabdikan dirinya untukku, aku akan merahmatinya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Di dalam Minhajus Shalihin, Sahal pernah ditanya mengenai istighfar yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Ia pun menjawab, istighfar yang pertama adalah al-istijabah, kemudian al-inabah, lalu at-taubah. Al-istijabah yaitu amalan-amalan anggota badan. Adapun al-inabah ialah amalan-amalan hati, dan at-taubah ialah kedatangannya kepada Tuannya dengan meninggalkan makhluk, lantas meminta ampunan kepada Allah lantaran sikap meremehkan yang ada pada dirinya. At-taubah ilallah, Al-Ghazali. Ibnul Jauzi menuturkan, sesungguhnya iblis berkata, aku membinasakan anak Adam dengan dosa-dosa. Mereka membinasakanku dengan istighfar dan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika aku melihat di antara mereka seperti itu, aku pun menelusupkan pada diri mereka hawa nafsu, sehingga mereka berdosa dan tidak memohon ampun karena menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Qatadah rahimahullah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada kalian akan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian ialah dosa-dosa, sementara obat kalian adalah istighfar. Ali karramallahu wajhah berkata, ujub atau bangga merupakan sesuatu yang membinasakan, akan tetapi bersamanya ada sesuatu yang menyelamatkan. Beliau ditanya, apakah itu? Beliau menjawab, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah Allah mengilhamkan seorang hamba untuk beristighfar dan Allah ingin mengazabnya. Seorang yang soleh berkata, seorang hamba berada di antara dosa dan nikmat. Tidak ada yang memperbaiki keduanya kecuali alhamdu atau pujian dan istighfar. Diriwayatkan bahwa Luqman alaihissalam berkata kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya Allah memiliki waktu-waktu yang di dalamnya Dia tidak menolak seorang pun yang meminta, maka perbanyaklah beristighfar. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, beruntunglah orang yang mendapati dalam lembar catatannya istighfar yang banyak. Abu Al-Minhal berkata, tidaklah seseorang itu bertetangga di dalam kuburnya dengan tetangga yang lebih ia cintai daripada istighfar. Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah beristighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian, sebab kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Salah seorang badui berkata, barang siapa yang ingin bertetangga dengan kami di negeri kami, maka hendaknya ia memperbanyak beristighfar, karena istighfar itu merupakan awan yang banyak meneteskan air hujan. Bakar bin Abdullah Al-Musni berkata, kalian banyak melakukan dosa-dosa, maka perbanyaklah beristighfar. Sebab jika seseorang mendapati di antara dua baris dalam lembar catatannya satu istighfar, ia akan dibuat gembira oleh kondisi seperti itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sungguh pikiranku sedang tertuju pada sebuah masalah dan persoalan atau keadaan yang masih samar bagiku. Kemudian aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, sehingga hatiku menjadi gembira
dan menjadi jelaslah kesulitan yang sebelumnya samar bagiku. Tatkala aku berada di pasar, masjid, jalan atau madrasah, hal itu tidak menghalangiku dari berzikir dan beristighfar sampai kudapatkan apa yang kucari. Sekarang mari kita simak lafal-lafal dan bentuk-bentuk istighfar. Terdapat banyak lafal atau teks istighfar yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk memperbanyak membacanya. Demi mencontoh Nabi SAW, marilah kita lihat lafal-lafal istighfar tersebut, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya ulangi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Rabbi, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lafaz yang lain tentang istighfar yaitu Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah sesembahan selain Dia, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Hakim, dan ia berkomentar bahwa hadis sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz yang lain yaitu Astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Hadis muttafaqun alaih. Ada juga Sayyidul Istighfar atau pemimpinnya istighfar dengan kalimat sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matik alai wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, Engkau merupakan Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku merupakan hamba-Mu. Aku senantiasa berada di atas janji kepadamu dan meyakini janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan amal yang aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akui juga dosa-dosaku, maka ampunilah aku, sebab tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Teks istighfar seperti tadi merupakan hadis riwayat Muslim. Itulah lafal-lafal yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Mungkin terdapat juga teks-teks lain yang memberikan makna yang sama yang boleh digunakan. Akan tetapi yang paling utama ialah mengikuti apa yang diambil dari Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang mari kita memahami Sayyidul Istighfar. Shaddad bin Aus meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar merupakan ucapan seorang hamba. Sayyidul Istighfar, saya ulangi sekali lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abuhu laka bi ni'matik alai wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Yang artinya, ya Allah, Engkau merupakan Rabbku, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku dan aku merupakan hamba-Mu. Aku senantiasa berada di atas janji kepadamu dan meyakini janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan amal yang aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akui juga dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, sebab tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Siapakah yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan terhadap Sayyidul Istighfar tersebut, lalu ia meninggal dunia pada hari itu sebelum sore tiba, maka ia termasuk penduduk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan terhadapnya, lalu ia meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia termasuk penduduk surga. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi menamakan doa ini dengan Sayyidul Istighfar atau pemimpin istighfar. Sebagaimana telah dijelaskan, istighfar memiliki bentuk yang lain. Hanya saja Nabi SAW mengkhususkan bentuk istimewa ini, yaitu Sayyidul Istighfar. Dan dengan merenungi makna-makna yang terkandung dalam teks-teks istighfar ini, kita akan mendapatkan bahwa ia mencakup beberapa kandungan, yaitu kata atau kalimat Allahumma anta rabbi. Itu merupakan pengakuan terhadap Allah dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu keyakinan yang mengatakan bahwa Allah satu-satunya sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Kemudian kalimat la ilaha illa anta merupakan pengakuan terhadap Allah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu adanya keyakinan bahwasanya Allah merupakan satu-satunya yang patut disembah. Kemudian kalimat khalaqtani wa ana abduk, pengakuan dari seorang hamba dengan penghambaan, merendahkan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, pengakuan dari seorang hamba dengan beriltizam, yaitu senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan jalan Rabb semesta alam sesuai dengan kemampuannya dan mencurahkan daya upayanya dalam hal itu. Kemudian kalimat a'udzubika min syarri ma sana'tu, permohonan perlindungan dan penjagaan seorang hamba kepada Allah dari segala kejahatan, dosa dan maksiat yang ia lakukan. Kemudian kalimat wa abuhu laka bi ni'matik alai merupakan penetapan dan pengakuan hamba akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, serta karunia dan kemurahan hatinya kepada hambanya berupa berbagai macam nikmat yang tak dapat dihitung. Kemudian kalimat wa abuhu bi dzambi, yaitu pengakuan seorang hamba akan dosa-dosanya. Sama saja apakah dosa tersebut merupakan dosa tertentu atau dosa-dosa secara umum. Kemudian kalimat faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant merupakan permohonan ampun dari Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Jadi kalimat ini merupakan ia berusaha memohon ampunan dari Allah
dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan melihat makna-makna yang agung yang terkandung dalam kalimat istighfar ini, Nabi SAW pun menamainya dengan Sayyidul Istighfar atau induknya istighfar. Selanjutnya, beberapa kondisi dan waktu disunnahkannya beristighfar. Beristighfar disyariatkan di setiap waktu. Akan tetapi ada beberapa waktu dan kondisi khusus yang di dalamnya istighfar lebih diutamakan. Di antara waktu-waktu tersebut, yang pertama, setelah menunaikan ibadah. Beristighfar sangat dianjurkan ketika terjadi kekurangan atau peremehan dalam menunaikan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 199. Ayat yang mulia ini hadir berkenaan dengan sebuah pembicaraan dalam Al-Quran mengenai ibadah haji, khususnya setelah tawaf ifadah. Maka saat itulah istighfar dikerjakan, karena dimungkinkan adanya kekurangan atau peremehan dalam menunaikan ibadah. Selain itu juga disyariatkan beristighfar setelah selesai sholat 5 waktu, sebab seusai mengucapkan salam dalam sholat wajib, Nabi SAW selalu beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Hal ini disebabkan seorang hamba mudah sekali mengalami kekurangan dalam sholatnya dikarenakan lalai atau lupa. Kemudian yang kedua, yaitu istighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar di waktu yang penuh berkah ini dengan firman-Nya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat 17. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Terdapat pula penafsiran firman Allah yang mengisahkan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 98. Beliau mengakhirkan istighfar tersebut hingga waktu sahur. Lihat tafsir Ibnu Katsir Surat Yusuf ayat 98. Keutamaan waktu sahur adalah pada waktu itu Allah akan mengabulkan doa, memberi kepada orang yang meminta, dan mengampuni orang yang memohon ampunan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa'utiyahu
wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Allah turun setiap malam ke langit dunia pada saat tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya, dan siapa yang memohon kepadaku, aku akan memberinya, serta siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Fathu Bari jilid 8 halaman 7494, dan juga hadis riwayat Muslim, dan lafal ini merupakan miliknya. Khalid bin Mi'dan meriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai ialah orang-orang yang saling mencintai karena cinta kepadaku, orang-orang yang hati mereka terikat dengan masjid, serta orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kemudian yang ketiga, yaitu pada akhir majelis, yaitu ketika seseorang berdiri dari majelisnya, terutama ketika sedang bersama saudaranya dalam perkumpulannya atau pula dalam pekerjaannya. Dasarnya ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya tidaklah Rasulullah SAW berdiri dari suatu majelis melainkan beliau mengucapkan, subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, ya Rabbku, dan dengan senantiasa memujimu, tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Aku memohon ampunan kepadamu ya Rabbku, dan bertobat kepadamu. Maka aku pun bertanya, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut tatkala engkau berdiri dari majelis? Beliau pun bersabda, tidaklah salah seorang mengucapkannya tatkala ia berdiri dari majelisnya, melainkan diampunilah dosa yang ia lakukan di dalam majelis tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim jilid pertama halaman 466 dan 497. Dan beliau berkomentar bahwa hadis sahih sanadnya, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya, serta disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Inilah waktu mulia yang sudah seharusnya seorang muslim tak lengah darinya, khususnya dalam majelis-majelis yang banyak berisi pembicaraan dan sebagian manusia tergelincir di dalamnya, di mana hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kemudian yang keempat, beristighfar untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dahulu usai menguburkan mayit, Nabi SAW berdiri di sisinya, di sisi kuburan, seraya bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bistasbiti fa innahu al-an yus'al. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahu al-an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkanlah baginya keteguhan, sebab saat ini ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka betapa butuhnya mayit yang berada dalam kondisi yang menyulitkan ini pada istighfar dan permohonan ampunan kepada Allah. Hingga karenanya Nabi SAW senantiasa memintakan ampunan bagi orang-orang yang sudah meninggal tatkala beliau menziarahi mereka dan berdiri di sisi kuburan mereka. Selanjutnya mari kita simak bagaimana istighfarnya malaikat. Malaikat merupakan salah satu dari sekian makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api,
dan Adam diciptakan dari apa yang digambarkan untuk kalian. Malaikat sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan tidak mendurhakai Allah. Jadi malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Mereka juga selalu bertasbih pada malam dan siang hari tanpa henti-hentinya. Makhluk Allah yang mulia ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa ia beristighfar. Hanya saja untuk siapa ia beristighfar? Sesungguhnya mereka beristighfar untuk penduduk bumi, khususnya orang-orang mukmin. Adapun istighfar malaikat tersebut ialah permohonan ampun kepada Allah untuk hamba-hambanya agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, "Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim." Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Rabb, dan para malaikat bertasbih serta memuji Rabb-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Asy-Syura ayat 5. Dia Allah juga berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala." Quran surah Al-Mu'min ayat 7. Yang juga termasuk kondisi-kondisi di mana malaikat memintakan ampunan di dalamnya ialah tatkala seorang hamba berada di tempat solatnya atau masjid, menantikan ditegakkannya solat. Masa menantikan solat ini termasuk salah satu dari sekian waktu mulia yang di dalamnya dituliskan pahala dan diperoleh kedekatan dengan Allah serta permohonan ampunan dan doa malaikat untuknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi, taqulu Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlah ma lam yuhdis aw yakhruj minal masjid." Malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selagi ia berada di tempat solat atau masjid yang di dalamnya ia solat. Malaikat berdoa, "Ya Allah, curahkanlah solawat kepadanya. Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, ampunilah ia, yaitu selama ia belum berhadas atau keluar dari masjid." Muttafaqun alaih. Kemudian istighfarnya para malaikat. Para nabi dan rasul merupakan makhluk pilihan Allah. Merekalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meski kedudukan mereka di sisi Rabb begitu tinggi dan maksum, tetapi tetap saja mereka merendahkan diri di hadapan Rabb dengan doa dan istighfar dengan meraih ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Adam dan Hawa, "Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah juga berfirman mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Saya ulangi sekali lagi. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Hud ayat 47. Allah juga berfirman, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Quran Surat Nuh ayat 28. Allah juga berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, wallazi atma'u an yaghfirali khati'ati yaumaddin, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 82. Allah juga mengisahkan Nabi Daud alaihissalam, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Saya ulangi, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Maka ia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran Surat Shad ayat 24. Allah juga mengisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia berkata, Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun juga sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Quran Surat Shad ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Saya ulangi sekali lagi doanya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Musa berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Jika kondisi para nabi SAW demikian, lantas bagaimana dengan kita? Sudahkah kita senantiasa beristighfar? Sekarang kita masuk tentang bagaimana istighfarnya Rasulullah SAW. Suatu hal yang telah diketahui bahwa Nabi merupakan sebaik-baik manusia dan semulia-mulia Rasul.
Allah telah memilih beliau, mengangkat nama baik beliau, meninggikan kedudukan beliau, serta mengampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Meski beliau memiliki kemuliaan agung dan karunia yang berlimpah, akan tetapi beliau senantiasa memohon ampunan kepada Rabb-Nya, bertobat kepada Rabb-Nya, dan memohon dengan sungguh-sungguh di hadapannya sebagai realisasi perintah Allah dalam firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Allah merupakan Maha penerima taubat. Quran surat An-Nasr ayat 3. Juga dalam firman-Nya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran surat Muhammad ayat 19. Al-Agharri Al-Muzanni meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innahu la yuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku tertutupi lengah dari zikir, maka aku meminta ampunan kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, sebab sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata, dalam satu majelis kami menghitung bahwa Rasulullah SAW membaca kalimat ini sebanyak 100 kali, yaitu Rabbi firli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan ia berkomentar bahwa hadis ini hasan sahih. Kemudian Sauban berkata, apabila Rasulullah SAW telah selesai dari solatnya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Apabila Nabi hendak beranjak dari majelisnya, beliau berdoa, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau, dan dengan senantiasa memujimu, tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu. Hadis riwayat Al-Hakim, dan ia berkomentar syaratnya sahih. Di antara sekian doa beliau yaitu Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jaddi wa hasli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir
wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah aku atas kesalahanku, kebodohanku, keberlebihanku dalam urusanku, dan segala apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah aku atas kesalahanku yang secara serius ataupun yang main-main, serta kesalahanku dan kesengajaanku yang berasal dariku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah aku perbuat terdahulu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku perbuat dengan terang-terangan, juga segala apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkaulah zat yang maha mengawalkan dan mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, dan lafal ini milik Muslim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan istighfar, dan materi yang terakhir tentang bagaimana istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dijamin masuk surga, istighfarnya begitu istimewa, begitu berulang-ulang, bagaimana dengan kita? Berapa kali kita beristighfar dalam sehari-hari? Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua, dan mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.